That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you spread His love to everyone. You want to pass it on. Semua berdoa, kita mengharapkan kasih karunia daripada Tuhan di dalam mendengarkan firman-Nya. Satu akses Engkau sudah buka bagi kami, orang yang percaya kepadamu, bahwa kami sudah diberikan akses untuk bisa berdoa kepada Tuhan. Dan itu kami mampatkan sungguh-sungguh, karena kami sudah menjadi anak-Mu. Dan kami berdoa kepada Bapa yang ada di sorga, yang kebutuhan jasmani kami, mencukupkan kebutuhan rohani kami. Keduanya kami butuhkan di dalam hidup ini, karena kami tahu tidak ada seorang pun kami yang mau secara jasmani kami diberkati, tetapi secara mental kerohanian kami sakit. Oleh karena itu biarlah kami memberlakukan keadilan kepada diri kami sendiri untuk memenuhi kebutuhan jasmani kami dan memenuhi kebutuhan rohani kami. Tuhan sudah beri waktu bagi kami untuk bersama-sama bersekutu beribadah kepadamu. Satu hari yang indah Engkau berikan, Sabat yang bagaimana kami bisa mengekspresikan kami mengucap syukur kepada Tuhan dan mencerjer kehidupan kami, kerohanian kami untuk bersama-sama mendengar sabdamu. Kami beri hati kami yang terbaik, kami beri hidup kami yang terbaik. Dan karena Tuhan sudah memberi yang terbaik, bahkan dirimu pun Tuhan sudah beri bagi kami. Berkati kami semua, supaya kami pulang mengalami transformasi melalui Injil dan firman Tuhan yang kami dengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, salam bagi kita semua. Saya menyapa bagi Bapak Ibu yang ada di pos kita, yang ada di 3 Juhar. Kami ucapkan selamat beribadah, dan juga yang ada di pos PI yang ada di Tanjung Timur atau Durian Tinggung. Dan Bapak Ibu yang juga bergabung beribadah secara online melalui kanal YouTube GKMI Sempakata. Dan saya ucapkan selamat datang sekali lagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang di tempat ini, yang dari Jakarta, bahkan ada juga di sini tadi dari Batam, ya, dari GKMI Batam. Ya, kami menyambut kita di sini. Dan kita mengucap syukur dalam COVID pun kita bisa bertemu. Bapak Ibu, kita mengucap syukur tadi bersama-sama menyaksikan pekerjaan Tuhan melalui sekolah kita, melalui anak-anak kita. Jelajah Alkitab adalah mempelajari semua tema-tema secara garis besar, isi-isi dari semua Alkitab. Bapak Ibu bisa bayangkan, anak-anak kita kelas 1, kelas 2, bahkan belum sekolah pun sudah tahu tema-tema besar isi di dalam Alkitab, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Sekolah teologi pun saya pun kadang-kadang tidak hafal semua, kalau tidak saya buka bukunya. Tapi anak-anak kita, kalau belajar tentang kejadian, apa tema-tema di dalam kejadian, mereka tahu. Kalau belajar tentang keluaran, apa tema-tema besarnya, mereka tahu. Saya yakin Bapak Ibu tadi yang hanya ingat apa mungkin? Dalam bayangkan, iya, mungkin penciptaan. Ya. Kemudian mungkin yang terkenal adalah biarkan bangsaku pergi. Tidak. Mungkin itu yang hafal, ya kan? Pasti kalau saya tanya tadi bingung kan? 1920 08 apa? Raja Israel. Ya, kenapa 1920? Kenapa ya? Kok enggak 17? Kok enggak 3408? Kenapa? Jumlah raja. Wah, siapa pendetanya? Ya, 19 raja di Israel, 20 di Yehuda. Kosong artinya apa? Tidak ada yang taat kepada Tuhan. Itulah raja di Israel. 8 di utara, di selatan. Yehuda adalah raja yang taat, yang semua dia menghancurkan semua Baal. Jadi jangan pikir-pikir suka-suka anak-anak ini aja kok 1908. 1920 08. Aku mau suka 21 kan.
Nggak tahu, karena memang itu sudah. Jadi kalau mereka tahu, kalau dikatakan dalam Raja-Raja 19 raja di Israel dan 20 di selatan, kosong. Tidak ada yang benar, raja yang benar, dan 8 di sana yang di selatan yang benar. Misi pertama berapa tahun? 2 tahun. Kan tadi ada kan? Ada. 2 tahun. Dimulai dari mana? Kan tadi dimulainya kan? Ayo panggil dulu anak-anak tadi lah, malu kita. Tadi dimulai dari Galatia. Misi kedua berapa tahun? 3. Dimulai di mana? Makedonia. Itulah kitab Tesalonika yang kita belajar. Kita belajar nanti bahwa Tesalonika itu adalah misi kedua dan dimulai dari Makedonia. Misi ketiga 4 tahun, ya kan? 2, 3, 4. Kan tambah saudara kan pengetahuannya kan. Jadi kalau nggak tahu panggil anak-anak ya kan. Nah ini kitab Keluaran apa tema utamanya ya kan? Nah, mereka semua sudah tahu. Ya luar biasa. Sekolah teologi pun nggak tahu. Nah, jadi jangan, makanya dari benarlah digenapi Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Apa dikatakan? Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Aku lebih berhikmat daripada pengajar-pengajar. Ayo mana? Ayat satu orang membacakan. Mazmur 119 ayat 98 sampai 101. Sampai 100 saja ya. 100. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Kenapa bisa lebih pintar, lebih berhikmat? Memegang titah-titah Tuhan. Karena belajar firman Tuhan, memegang perintah firman Tuhan. Anak-anak pun akan bisa lebih pintar daripada orang tua. Kan itu sudah senyata kan? Ayat 98 tadi dikatakan apa? Aku, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada pengajarku, lebih dari dia dari pengajar. Itulah bisa kalau kita belajar terus firman Tuhan. Itulah orang-orang muda, itulah anak-anak kita. Ayat 100. Aku lebih mengerti lagi daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Ayo orang tua kita terus belajar. Ya, siap? Siap. Oke. Baik, kita melanjutkan eksposisi dari 1 Tesalonika. Kita masuk di dalam pasal 2, 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20. Mari kita membaca bersama-sama. 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20, 2, 2, 3 ya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu.
Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membacakan firman Tuhan, bahkan lebih berbahagia jikalau seorang melakukan firman Tuhan. Apa yang dikatakan trio penulis ini, apa yang dikatakan trio misionaris, trio penginjil, yaitu Paulus, Silwanus, dan Timotius. Ayat 13 dikatakan, karena itulah kami tidak putus-putusnya, kami, Paulus, Silwanus, dan Timotius, trio penulis daripada surat 1 dan 2 Tesalonika. Dikatakan ditambah perbandaraannya tentang mengucap syukur untuk jemaat Tesalonika. Kalau minggu lalu dalam pasal 1 mereka terus mengucap syukur akan 3 hal, 3 pilar di dalam gereja, di dalam jemaat yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika. Yang pertama adalah pilar pertama apa? Iman mereka. Ya, mereka bertumbuh di dalam iman mereka, di dalam pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, apa yang bertumbuh di dalam jemaat itu? Pengharapan. Di dalam usaha kasih mereka. Jadi bukan hanya iman, tetapi nampak pekerjaan kasih, usaha kasih mereka. Kasih kepada Tuhan ditunjukkan melalui kasih di antara sesama. Yang ketiga adalah apa yang bertumbuh di dalam mereka? Iman. Pengharapan mereka yang tidak putus-putusnya. Dan itu bertumbuh di dalam situasi apa? Di dalam yang enak. Di dalam 2 Korintus pasal 8, kalau kita melihat ayat 1 sampai 4, dikatakan adalah apa? Selagi dicobai, ayat 2, selagi dicobai dengan berat, 2 Korintus 8 ayat 2, ini latar belakangnya, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Mereka mengalami pelbagai, bukan sebagai tapi berbagai-bagai, bermacam-macam yang namanya pencobaan, penderitaan. Tetapi dicatat ayat 2, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin. Jadi jemaat ini bukanlah jemaat yang seperti kitab Wahyu, yang kaya ya. Tetapi adalah jemaat Efesus, tetapi adalah jemaat yang miskin. Namun mereka kaya di dalam kemurahan. Bisanya orang kaya tapi enggak kaya dalam kemurahan. Tapi orang yang miskin bisa kaya di dalam berkemurahan. Bisanya orang miskin tapi memberkati. Tapi orang kaya kadangkala banyak yang tidak bisa memberkati. Stephen Tong katakan, kalau engkau mati dalam keadaan kaya, belum sempat memberikan kepada orang lain, engkaulah yang paling malang di dalam hidupmu. Karena kaya tapi mati gitu. Kan belum sempat dikasih sama orang ataupun berbuat untuk Tuhan. Itu adalah satu hal yang harus direnungkan. Kemudian apa ayat 3? Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan menurut kemampuan mereka sudah pasti, tetapi mereka dikatakan bahkan melampaui kemampuan mereka. Kita yang mana? Masih menurut kemampuan. Tapi harus naik, kita harus melampaui kemampuan kita. Ayat 4 dikatakan dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka yang mendesak, mereka yang meminta, mereka yang mendatangi Paulus, mendatangi trio ini. Tolonglah, please, izinkan aku untuk bisa melayani. Ada sesuatu yang mau kukasih ini, izinkan aku. Jadi kesempatan bagi kita kalau melayani, kalau diizinkan memberi, karena ada waktunya tidak diizinkan. Mereka mendesak trio ini supaya izinkan kami untuk terlibat mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Dalam hal itulah iman mereka bertumbuh, kasih mereka bertumbuh, pengharapan mereka bertumbuh. 3 pilar ini harus ada di dalam jemaat, di dalam gereja kita.
Tidak bisa hanya kita katakan hanya iman, tetapi kita tidak punya kasih. Tidak bisa bertahan kasih kalau tidak tekun di dalam pengharapan. Apalagi mereka di dalam situasi yang sulit. Perlu ketekunan pengharapan. Perlu bertekun di dalam pengharapan supaya jangan putus asa. Sekarang sudah berhentikah ucapan syukur itu? Tidak. Tidak berhenti. Tetapi ayat 13 dikatakan kami tidak putus-putusnya. Trio penulis ini mengatakan kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah. Pasti ada sebab mengucap syukur. Maka dikatakan hari ini, apalagi yang tambah. Dan tidak putus-putus. Tidak sekali-sekali. Tetapi tidak berhenti untuk mengucap syukur. Sebab apa? Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia. Tambah lagi ucapan trio ini bahwa dia mengucap syukur karena jemaat Tesalonika adalah jemaat yang menerima firman Allah dengan apa? Dengan berat hati, dengan sukacita. Menerima firman Allah yang kami beritakan bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Saudara-saudara, Paulus, Silas dan Timotius itu manusia enggak? Atau dia malaikat? Tapi bagaimana mereka menerima firman Tuhan? Dikatakan yang berbicara ini adalah sebagai apa? Sebagai Allah yang berbicara mewakili mereka. Kan itu kan? Itulah menjadi sukacita bagaimana mereka menyambut firman Tuhan, bagaimana mereka menerima firman Tuhan. Bukan hanya sebagai perkataan manusia, walaupun ini manusia yang datang. Tetapi dia tahu bahwa ini otoritas Allah ada pada dia. Dan ilham daripada, pengilhaman daripada Alkitab yang sudah ditulis itu ada pada dia. Dan aku menghormati bahwa ini adalah perkataan Allah. Siapa yang perlu kita sambut, siapa yang perlu kita percayai, menerima, adalah orang yang membawa benar-benar firman Tuhan. Yang kedua adalah orang yang datang, yang menerima firman Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan, dan yang melakukan firman Tuhan. Apakah kita selama ini mendengar firman Tuhan, ataukah kita lihat, oh itu kan si Anu itu. Itu kan dirinya aku tahu. Tetapi hari ini sukacita, ucapan syukur daripada trio ini mengatakan mereka menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah. Kemudian yang kedua, ucapan syukurnya masih di ayat 13 adalah setelah mereka menerima firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Apa yang bekerja? Firman Tuhan itu mereka percayai, mereka terima, dan mereka mengizinkan firman Tuhan itu bekerja di dalam mereka. Apakah kita hanya sampai menerima firman Tuhan, menyambut firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, tapi enggak mengizinkan firman Tuhan itu bekerja di dalam kita? Firman Tuhan menghasilkan transformasi atau hanya sekedar informasi menambah pengetahuan kita? 19, 20, 08 tambah pengetahuan. Ya kan? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, misi pertama. Bukan hanya itu. Tetapi apakah itu menghasilkan perubahan? Jemaat Tesalonika menghasilkan Injil. Bagaimana mereka berbalik dari berhala-berhala melayani Allah yang hidup. Injil itulah, firman Tuhan itulah yang merubah mereka. Dan mereka mengizinkan itu terjadi di dalam diri mereka, bekerja sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Oke, sudah menyambut, oke, sudah menerima firman Tuhan. Tapi mungkin yang kedua, belum mengizinkan firman Tuhan itu bekerja di dalam kita. Ya kan? Kalau kita makan pagi tadi kan bekerja dia. Sehingga kita bertenaga, menghasilkan energi, menghasilkan karbohidrat dan sebagainya, vitamin dan sebagainya. Bekerja. Firman Tuhan itu pun kalau sebenarnya kalau kita izinkan, kan harusnya bekerja sama seperti makan itu. Kenapa enggak bekerja ya? Udah banyak aku mendengar firman Tuhan, mana yang bekerja di dalam kita?
Udah dengar satu teduh, udah dengar ini, udah dengar. Mana yang bekerja di dalam kita? Kok makanan segelas susu kita minum, kok bekerja di dalam diriku? Tadi lemas, bangun tidur, saya sarapan, langsung bekerja. Itu kan itu ya, seperti makanan. Apakah bekerja? Kecuali kalau kita nggak ada memang menyambut firman Tuhan dan membaca, merenungkan firman Tuhan. Tapi seharusnya kan itu bekerja di dalam kita otomatis. Kenapa nggak bekerja ya? Jemaat Tesalonika menyambut, menerima firman Allah dan juga bekerja firman Tuhan itu di dalam dia sehingga terjadi perubahan, transformasi yang hebat, yang radikal di dalam jemaat itu. Kata menerima firman Tuhan di dalam Alkitab juga banyak artinya. Yohanes 1 ayat 12, siapa ingat baca? Silakan. Yohanes 1 ayat 12. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Apa di situ yang diterima? Apa yang diterima di situ? Kuasa. Apa yang diterima? Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu kan hasil diterima, ya kan? Tuhan Yesus. Iya. Siapa yang menerimanya? Tuhan Yesus. Ya, tahu ya, Kalau apa? Iya, Tuhan Yesus. Jadi yang diterima adalah Tuhan Yesus. Perlu hari ini menjadi renungan kita. Hai kamu yang ada di online hari ini, yang beribadah, bahwa menerima Yesus adalah sesuatu yang harus dipikirkan. Karena gini, tetapi semua orang yang menerimanya adalah pribadi, adalah Yesus. Dan kalau kita menerimanya apa? Diberinya kuasa, status, supaya menjadi anak-anak Allah. Mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 3 ayat 16. Akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, dan melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik. Apakah kita sudah menerima Injil? Apakah kita sudah menerima Tuhan Yesus? Apakah kita sudah menerima firman Tuhan? Karena kata menerima di dalam Alkitab banyak macam yang harus kita terima. Tapi yang juga harus kita pikirkan, apakah kita sudah menerima Yesus? Supaya kita merubah status kita menjadi anak Allah. Dan kalau kita sudah percaya kepada anak tunggal Allah, bahwa kita akan diselamatkan. Jangan sepele kata menerima ini. Karena menerima ini menghasilkan sesuatu, tidak menerima menghasilkan sesuatu. Kita bisa berubah status kita menjadi anak Allah karena kita percaya dan menerimanya. Yohanes 1 ayat 12. Itu seperti tawaran kepada kita. Dan menuntut respon setiap apa yang kita dengar adalah harus ada respon dari kita. 2 ucapan syukur. Pertama tadi adalah apa? Karena mereka menerima firman Allah. Yang kedua, mengizinkan firman Tuhan itu bekerja di dalam hidup mereka. Dan yang ketiga, ayat 14. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Judea. Mereka bukan hanya menyambut, menerima, percaya kepada firman Tuhan dan mengizinkan firman Tuhan bekerja, tetapi mereka juga sudah menjadi penurut Allah. Penurut firman Tuhan. Dan digambarkan adalah mereka sudah sama seperti jemaat Allah di Judea. Ada apa di jemaat Judea? Kenapa dijadikan contoh? Kamu sudah seperti sama dengan jemaat Judea. Jemaat pertama di Judea, jemaat kekristenan yang pertama, bagaimana mereka mengalami penderitaan. Waktu dikabarkan Injil, itulah jemaat Judea. Dan mereka rela menanggung itu demi Injil tadi. Dan sekarang dikatakan kamu pun orang-orang Tesalonika sudah seperti itu. Menerima firman Tuhan, membiarkan firman Tuhan bekerja. Yang ketiga, menjadi penurut-penurut firman Tuhan yang kita dengar itu. Tidak hanya berhenti percaya, tetapi juga harus sampai kepada menuruti firman Tuhan. Karena yang berbahagia adalah apa? Ya, yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi.
Jadi seperti ada kebanggaan kalau kita sudah sama seperti, kan gitu ya. Wih, aku sudah seperti mereka, karena mereka sudah sungguh-sungguh menerima Tuhan. Bagaimana mereka, iman mereka, sudah sama gitu ya. Ada kebanggaan. Jemaat Tesalonika juga sudah sama seperti jemaat Yudea yang pertama itu. Bagaimana mereka juga sudah mengalami itu. Mereka juga menderita karena Injil. Kita melihat kisah 17 dan 16 bagaimana terjadi jemaat Tesalonika itu kan. Ada kekacauan yang dibuat supaya Paulus pergi dan akhirnya malam harus meninggalkan Tesalonika, lari ke Berea dan sebagainya. Kita melihat kisahnya itu bagaimana penderitaan yang mereka alami jemaat Tesalonika. Tetapi ayat 15 dan 16 maka saya bilang tadi, setiap sesuatu yang kita dengar akan ada menghasilkan menerima atau menolak. Kalau ayat 15 dan 16 digambarkan, bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kamu. Jangan kamu seperti orang Yahudi, bangsa Israel. Ada gambaran kalau ayat 13-14 adalah seperti jemaat Tesalonika yang menerima, membiarkan firman Tuhan itu bekerja dan patuh kepada firman Tuhan. Tapi kepada orang Yahudi, kepada bangsa Israel, ayat 15, bagaimana mereka membunuh Tuhan Yesus. Kita lihat kisah Rasul 2, bagaimana Petrus waktu itu berkhotbah kepada orang banyak, bahwa Yesus yang ini telah kamu salibkan dan telah kamu bunuh. Itu yang terjadi. Bagaimana orang Yahudi bangsa Israel dikatakan telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Nabi pun yang diutus dibunuh. Itu nanti dalam kisah Rasul nanti kita baca bagaimana dikatakan itu. Nabi-nabi yang terdahulu pun sudah kamu bunuh. Tuhan Yesus pun yang membawa keselamatan kamu tolak dan kamu salibkan. Salibkan dia. Gantikan dia dengan Barabas. Nabi pun kamu bunuh. Jadi luar biasa ini. Ada yang menerima, ada yang menolak. Maka saya tanyakan, kita sudah menerima Injil enggak? Apa yang mereka alami? Apa yang terjadi bagi orang Yahudi yang menolak itu? Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan. Tadi mereka membunuh bukan hanya Yesus tapi nabi-nabi dan menganiaya kami. Kami adalah trio penulis tadi. Dan mereka bagaimana mereka menyerang ya. Daripada Paulus. Sampai Paulus harus dilarikan tengah malam, lari malam. Untuk menyelamatkan Paulus dan dia lari ke Berea. Ya, kisah Rasul 17 ayat 15, ayat 5 itu. Dan mereka apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan. Dan semua manusia mereka musuhi. Ayat 16. Karena mereka mau menghalang-halangi kami untuk memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain. Mereka menghalangi supaya Paulus jangan memberitakan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Memang aku juga orang Yahudi, kata Saulus, tapi aku punya kasih untuk menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang. Dan di dalam Roma dikatakan adalah kerinduanku ialah supaya mereka diselamatkan. Roma 10 ayat 1 saya kira ya kan. Inilah doaku, kerinduanku supaya mereka juga diselamatkan. Karena mereka giat bagi Allah tapi tanpa pengertian yang benar. Ada orang yang giat kali bagi Allah. Melayani 24 jam tapi tanpa pengertian yang benar. Naik angkot nomor 51 dan 50 walaupun kurang-kurang 1. Berbeda enggak tujuannya? Beda kali ya kan? Nah, jangan pikir karena mau cepat aja. Enggak ada 50, nomor 50, angkot nomor 50. 51 lah, kan beda-beda 1 aja. Beda saudara. 50 pergi ke Singamangaraja. 51 ke jalan pancing sana. Kita enggak mau teliti ya kan? Giat bagi Allah tapi tanpa pengertian yang benar. Dan inilah kerinduanku supaya mereka diselamatkan. Jadi ada orang yang giat bagi Allah tapi belum diselamatkan. Makanya perlu di sini diingatkan bahwa ada orang Yahudi, orang Israel yang seperti itu. Mereka menghalangi, bukan mendukung, justru menghalangi. Demikianlah mereka terus menerus apa? Kalau begitu apa? Menambah dosa mereka. Kalau belum menerima Injil, belum menerima Yesus, itu sama dengan menambah terus dosa kita. Yang ditambah itu tabunganlah tambah, ya kan?
Tiap bulan setor, ya kan? Itu baru tambah. Dan cetak bukunya ada tambah. Jangan dosa terus ditambahi. Aku nggak mencuri Pak, aku nggak korupsi Pak. Iya, tapi belum menerima Yesus. Kan ini dikatakan itu sama dengan menambah dosa mereka dan akhirnya sampai genap jumlahnya. Wah, sampai genap jumlahnya, tambah terus. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Akhir daripada cerita semua tabungan kita, akhirnya apa? Neraka siap menanti kita. Itu akhir. Tapi belum akhir pun, apakah kita tidak mengalami murka itu? Mengalami kan, ya kan? Kita lah kalau kita terlibat kuasa kegelapan, banyak jimat-jimat kita. Dan itu dilarang. Ya memang nanti kan neraka pasti, karena orang yang jual jimat gak bisa, kata orang berdosa. Tapi di dalam dunia pun kita mengalami penderitaan, ya kan? Menderitalah. Gak boleh lewat jemuran, ya kan? Gak boleh makan-makan ini sesuatu, ya kan? Gak boleh nikah, ya kan? Kan banyak itu pantangannya, kan menderita itu, bukan bebas. Tapi nanti akhirnya finalnya tetap ada murka. Ya. Jadi sebelum sampai ke final itu, mari kita hentikan. Semalam hari Jumat saya memimpin mentoring bapak-bapak. Ini bukan jemaat kita, jemaat dari luar. Saya memimpin mentoring. Saya bilang, ayolah bapak-bapak. Nanti di dalam kami belajar tentang penghakiman kedatangan Yesus yang kedua kali. Kenapa? Memang kita kalaupun kita tolak Tuhan Yesus ini, gak kita pedulikan pun, nanti datangnya dia sekali lagi, itu masalahnya. Dan dia menghakimi semua bangsa pula. Kalau kita bisa luput gak jumpa lagi, udahlah gak apa-apa gitu kan. Tapi karena datang juganya, ketemu juganya kita. Dan Filipi katakan, semua lidah akan mengaku, dan semua lutut akan bertelut. Apa artinya itu? Nanti kalau nggak kita terima pun dia, nanti dia datang disuruh kita bertelut dulu. Ayo berlutut kau, berlutut. Nah, berlutut kita dulu. Aku Yesus. Yesus adalah Tuhan. Kan gitu. Setelah itu masuk surga? Enggak. Tapi dipaksa bertelut, bersaksi dan mengaku. Setelah itu dicampakkan ke neraka. Karena bukan di situ waktunya. Ayolah bapak-bapak, saya bilang. Kasihan saya ya. Kasihan ya. Karena ada waktunya juga akan bertelut. Ya ngapain dipaksa dulu? Terpaksa nanti kita harus bertelut. Dan mengaku gitu. Lebih bagus secara sekarang kita bertelut. Yesus adalah Tuhan, aku mengaku engkau adalah Tuhan. Kan itu. Ya, ada di sini. Ayolah bapak ya. Kasihan ini pendetanya ini ya kan. Seperti itu. Kalau terus kita dulu menerima Yesus. Ayo yang di rumah. Bahwa kita akan, murka itu akan menimpa kita. Sebaliknya juga, sorga memang nanti. Tapi apakah kita enggak menikmati kebahagiaan-kebahagiaan? Harus di sorga kah nanti semua? Tidak. Di sini pun sudah kita nikmati kan? Walaupun masih bau-baunya kalau rendang kan udah enak juga ya kan? Tapi nanti di sana memang sesungguhnya gitu. Ya. Tetapi ayat 17, kami, trio penulis, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tapi tidak jauh di hati. Saudara sering katakan itu puisi ini, kata-kata ini. Siapa yang meniru ini? Paulus meniru dunia atau dunia meniru Paulus? Kan seringnya jauh di mata, dekat di hati. Ya kan? Paulus dan tim ini mengatakan kepada jemaat Tesalonika, iya, ada waktunya memang kita nggak bisa bertemu secara fisik. Covid memisahkan kita, ya kan? Nggak bisa bertemu. Tetapi dikatakan bahwa hati kami terus kepadamu. Memang kita jauh secara fisik kita berbeda, tapi hati kita tetap menyatu. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Ayat 18, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus, malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Baik enggak keinginan Paulus untuk mau mengunjungi jemaat Tesalonika? Rohani enggak keinginannya itu? Didoakannya enggak terlebih dahulu? Pasti didoakannya. Tapi kok enggak bisa mengunjungi jemaat Tesalonika?
Kita pernah nggak gitu punya kemauan, punya doa, punya rencana? Kok nggak diterima Tuhan? Padahal baik kali tujuanku. Mau kuserahkan ini sesuatu kepada Tuhan. Tapi ladangku dulu kutanami. Tapi kenapa tanamanku gagal panen? Padahal baiknya tujuanku. Pernah kita seperti itu? Nyatalah kita tahu hari ini tidak semua rencana kita itu. Ya, otoritasnya ada di tangan Tuhan. Mereka ingin sekali bertemu. Bahkan bukan hanya sekali katanya mereka mau bertemu. Mau mengunjungi jemaat Tesalonika sampai lebih dari sekali. Paulus pernah mau mengunjungi jemaat Roma di pasal 12 kita lihat. Aku ingin sekali ke Roma tapi nggak bisa. Taulah kita bahwa segala sesuatu bisa kita rencanakan. Tetapi Tuhan yang menentukan. Kalau gitu nggak perlu rencana Pak, salah. Ketika manusia tidak berencana, dia sudah setengah gagal di dalam hidupnya. Kalau tidak pernah berencana. Tapi berencana adalah sesuatu, otoritasnya adalah Tuhan. Dikatakan Yakobus itu, jika aku mengendaki. Jika Tuhan menghendaki, kan itu ya. Kita boleh berencana. Tapi putus asakah Paulus? Ayat 18, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Jadi di sini dipakai kata iblis telah mencegah. Jadi tujuan iblis adalah untuk mencegah-cegah kita supaya jangan bisa Injil disebarluaskan. Dan ayat 19 dikatakan, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Akhirnya dia katakan bahwa kalaupun kita nggak bisa bertemu, tapi Yesus bisa mengunjungi kamu. Paling tidak kalau kedatangannya Yesus kedua kali, semua jemaat akan dijumpainya. Benar nggak? Secara fisik kita nggak bisa bertemu, tapi Tuhan Yesus akan mengunjungi kita. Waktu dia datang nanti dikatakannya di hadapan Yesus, Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kita semua akan bertemu. Tapi Paulus tidak berhenti, tidak putus asa walaupun dia tidak bisa datang. Dia pakai akal dan Tuhan berikan taruh apa di hatinya. Dia menuliskan surat. Ya kan? Wah COVID, alasannya semua COVID, gak bisa ini, gak bisa ini. Tapi kita mohon hikmat daripada Tuhan apa yang bisa kita lakukan. Saya katakan, justru pelayanan di dalam COVID, setiap malam memimpin pemuritan. Dulu gak seperti itu, gak COVID. Mentoring terus. Bukan hanya jemaat ini, tapi kami lakukan kepada orang-orang yang siapa yang mau. Kan justru semakin banyak yang mau dilayani. Bayangkan setiap malam, ada juga sore, ada pemuritan, ada mentoring. Ya itulah dipakai. Kalau alasannya tadi, nggak bisa datang kami, ini itu. Seperti Paulus, tapi dia mengirim surat. Dan dia katakan, kalaupun aku nggak bisa datang, tapi Tuhan Yesus akan datang nanti menjumpaimu. Dan tidak ada yang menghalangi. Iblis tidak akan menghalangi pertemuan kita dengan Tuhan Yesus. Secara fisik, memang kita nggak bertemu. Tapi di sorga nanti, aku yakin kata Paulus, kita akan berjumpa lagi. Kita akan reuni lagi di sana. 19 dan 20, bagaimana Paulus katakan bahwa jemaat ini adalah menjadi kemegahannya. Di hadapan Yesus. Dan juga jemaat ini menjadi kemuliaan dan sukacita kami. Kebanggaan seorang hamba Tuhan adalah jemaat itu. Jemaat yang menjadi kebanggaannya. Jemaat yang menjadi kemuliaannya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang kita bawa, itulah kemegahan kita, itulah kebanggaan kita. Bukan karena jemaat itu 5 mobilnya atau miliaran ya. Gak pernah di sini dikatakan, tapi jemaat yang sungguh-sungguh seperti Tesalonika itu, maka Paulus katakan, itu kemegahan kami, itulah kemuliaan kami. Itulah sukacita kami sehingga kami bersyukur. Terakhir kita buka Galatia 4 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. Galatia 4 ayat 19. Ayo dibuka. Mari kita baca bersama-sama. 2, 2, 3 ya. Anak-anakku yang tercinta, saya sekarang ini menderita lagi karena kalian. Saya menderita seperti seorang ibu menderita pada waktu melahirkan anak. Saya akan terus menderita kalau sifat-sifat Kristus belum tertanam pada dirimu. Saya membandingkan ini perkataan Paulus juga.
Dia katakan apa? Anak-anakku yang tercinta, saya sekarang ini menderita lagi karena kalian. Saya menderita seperti seorang ibu menderita pada waktu melahirkan anak. Saya akan terus menderita. Kalau apa? Kalau sifat-sifat Kristus itu belum tertanam, tertancap pada dirimu. Tadi sukacita, bersyukur dengan jemaat ini. Tapi di sini juga seorang hamba Tuhan akan merasa menderita dan terus menderita dan menderita. Kalau apa? Kalau jemaat itu sifat-sifat Kristus gak tertancap dalam hatinya. Tolonglah jangan biarkan kami terus menderita. Tapi biarlah kita bisa bersukacita melihat yang lain. Melihat jemaat, melihat diri kita. Paulus katakan ini. Kalau Kristus, sifat Kristus itu belum tertancap di dalam hati kita. Di dalam hati jemaat. Itu membawa penderitaan bagiku. Tapi tadi Tesalonika, kaulah kemegahanku, kaulah sukacitaku, kaulah hartaku. Dan aku bersyukur untuk itu. Selalu menjadi perbincangan kami setiap hari. Ya, padahal nggak boleh juga, kata ahli konseling. Kalau sudah masuk ke kamar katanya jangan ceritakan pelayanan. Tapi belum bisa kami. Mau tidur, bangun tidur, ceritanya apa? Pelayanan, sekolah, kesini. Ini gimana ini? Si anu ini kok nggak bertumbuh? Bagaimana lakukan lagi? Ini. Memang itulah kehidupan. Seperti Paulus ini. Menderita kalau belum tertanam sifat Kristus itu di dalam kita. Amin, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan bagimu Tuhan yang sudah mengajar kami. Jemaat Tesalonika sudah tidak ada lagi. Dan sampai kepada jemaat-jemaat sekarang yang kami dengar, jemaat Sepakata. Dan jemaat-jemaat yang ada di rumah, karena jemaat adalah orang-orang yang sudah eklesia. Ekskalio yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang, itulah jemaat. Biarlah kami akan terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan kasih kami. Dan juga kami menyambut firman Tuhan, menerima firman Tuhan. Bahkan membiarkan, mengizinkan firman Tuhan itu bekerja di dalam hidup kami. Bahkan kami akan mematuhi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Genapilah firman Tuhan itu di dalam kami sebagai mengajari, menyatakan kesalahan, dan juga mendidik orang dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you spread His love to everyone. You want to pass it on.